Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yuniar Wahyudi selaku Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Dr. Mediana Indrasari selaku Presiden ICS di Surabaya dan Wakil Rektor 4 Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selamat datang dalam acara Capacity Building, peningkatan kapasitas pembina UMKM dalam penerapan SNI Surabaya 2 hingga 4 Maret 2020 di Ruang Sumantri, Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Daftar BPOM gitu ya. BPOM itu aja sudah saya anggap ribet, ternyata di SNI ini lebih ribet lagi gitu. Tapi memang perlu gitu. Maksudnya ini asli memang perlu, terutama buat kita yang memiliki produk yang ingin diekspor atau memiliki potensi ekspor. Itu sangat bagus sekali. Jadi selain event seperti ini harapannya bisa terus diadakan karena bahkan nanti kita bisa adakan di Jember, Mas Romi, kalau berkenan. Karena produk Jember sangat banyak yang berpotensi untuk ekspor, namun untuk penerapan standar SNI ini masih sangat jauh. Saya berharap memang akan ada pembinaan dan langsung yang ke sana. Kemarin sempat bicara juga dengan Pak Romi, pembinaan UMKM batik ya. Iya, saya bilang untuk batik Pamekasan itu luar biasa. Salah satu pasar namanya pasar 17 Agustus itu merupakan pasar batik katanya terbesar di Indonesia. Harapan kami mungkin ya, dan mewakili Mbak Dania tadi saya sempat diskusi sebentar ya sebelum kesini ya Pak ya. Saya prosot tadi itu ada 2 maju. Jadi begini, untuk Pak Romi luar biasa, terima kasih. Ternyata saya di sini tidak hanya belajar tentang file materinya ya, tapi saya belajar memperhatikan Pak Romi tentang bagaimana beliau menyampaikan materi luar biasa. Dengan Ibu siapa dan dari mana Bu? Saya Artini Laksmiwati dari Sedati Sidoarjo. Gimana Bu kesan dan pesan untuk acara pelatihan ini dan apa aja yang Ibu dapatkan dari pelatihan ini Bu? Kesannya sangat baik, bagus banget ya, karena ilmu-ilmu yang diberikan mulai hari pertama sampai hari kedua itu sangat berguna banget, terutama untuk saya khususnya ya, karena saya kan bergerak di bidang UKM baru beberapa bulan, jadi dengan mendapat ilmu seperti ini sangat luar biasa, bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang lain, apalagi jika bisa jadi pendamping beneran, sangat luar biasa. Jadi kesannya ilmu ini memang penting, tapi seperti yang teman-teman sampaikan kemarin, seandainya ada kelanjutan dari ilmu ini bisa dilanjutkan lagi, itu lebih baik lagi. Boleh tahu nama dan asalnya dari mana ya Pak? Saya nama Yuniar Wahyudi, tapi panggilan Yudi. Panggilan Wahyudi. Ya. Asalnya dari? Asal dari Bogor saya. Wih, dari Bogor jauh. Tapi ditugaskan di Surabaya ini. Karena BSN buka cabang di Surabaya. Tapi ruang lingkupnya Jawa Timur. Iya.
Lalu target BSN 2020 itu apa ya Pak? Ya kita pertama semakin membuat Jawa Timur itu aware terhadap standar. Bukan hanya aware, tapi menerapkan. Bahkan sampai lulus sertifikat standar, ya, SNI maksudnya. Berarti UKM atau pelaku usaha tersebut berarti sudah pertama aman kalau memang bidang pangan itu aman untuk dikonsumsi karena produknya itu sudah dilakukan uji lab, ya. Karena makanan itu kan dimakan manusia, ya. Jadi ketika kita bisa aja makan sembarang makan, tapi kan tidak ada jaminan kalau barang itu aman. Tapi kalau yang Bapak sudah membeli makanan yang sudah ber-SNI atau HACCP itu relatif aman. Karena ada penjaminnya kan, kalau misalkan ada apa-apa dengan makanan itu nanti yang dikejar SNI-nya. Jadi ada lembaga yang bertanggung jawab. Lalu kegiatan BSN yang berkolaborasi dengan ICSB dan KAJI apa ya? Ya kalau ini kan kita baru intens ya kerjasama dengan ICSB itu tahun ini. Bahkan nanti kita sedang membuat draft MOU antara ICSB dengan BSN. Nah, nanti akan diuraikan di situ apa aja yang bisa dikerjasamakan seperti itu. Terutama yang terkait dengan penerapan standar itu. Ya. Ini batch 1 ya? Apa ada batch 2 dan seterusnya? Ya. Untuk sementara kan ini batch 1 dulu karena lebih ke pangan. Kenapa? Karena memang kita lihat di Jawa Timur itu paling banyak sektor makanan, ya. Nah, kalau memang nanti berhasil untuk yang batch 1 ini, insya Allah batch berikutnya kita akan melaksanakan. Pastinya kita koordinasi dengan pusat dulu, ya. Masih. Selamat pagi ya. Kalau boleh tahu nama lengkap dan asalnya? Ya, nama saya Romi Perdana Putra dari Badan Standarisasi Nasional. Nah, untuk target dari BSN untuk tahun 2020 ini apa ya, Pak? Ya, jadi untuk target kami kita bagi ke dalam 2 kategori. Untuk pembinaan UMKM, tahun ini ada sekitar 30 UMKM. Ya, untuk yang tersertifikasi dari 30 UKM ini diharapkan yang tersertifikasi 8 UKM. Khusus di Jawa Timur ya. Nah, lalu untuk industri besar, kita juga punya target sekitar 15 industri besar yang dapat menerapkan SNI ini. Contoh misalnya AMDK, Kasa, Sirup, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya masih UKM, banyak sekali yang kayak tadi sudah dijelaskan, mulai dari bakso, ikan, nanti di Blitar, terus juga ada kecap, terus juga ada produk biskuit, dan lain sebagainya. Lalu untuk kegiatan BSN yang berkolaborasi dengan ICSB dan KAJI itu apa aja, Pak? Ya, jadi kami bekerjasama dengan ICSB, ini adalah awal dari capacity building ini. Jadi kita merekrut orang-orang yang berkompeten, yang nantinya mereka secara tidak langsung akan membina SNI ini. Nah, dalam hal seperti ini, kita sudah terseleksi tadi ya, sekitar 30 orang. Ya, 30 orang ini nantinya akan kita jadi kepanjang tanganan BSN. Dan mereka akan tersebar di beberapa daerah sesuai dengan domisilinya mereka masing-masing. Dan mereka nanti akan mencari UKM ataupun juga industri besar mana yang nantinya akan menerapkan SNI. Nah, di situ dari targetnya ya kita tidak muluk-muluk, dengan adanya 30 orang ini minimal 1 orang itu punya 1 target UKM yang nantinya akan proses pembinaan. Untuk proses pembinaannya untuk 1 hari ini aja atau mungkin ada hari-hari yang lain? Oke, jadi capacity building ini kan berlangsung selama 3 hari ya. Jadi hari ini masih teori, besok itu praktek ke lapangan, ke UKM Mendut, itu dia menghasilkan memproduksi keripik brownies. Nah, itu yang sudah nanti diekspor. Nah, nanti hari terakhirnya baru ada post testnya. Jadi 3 hari ini memang tidak cukup sebenarnya. Nah, tetapi ada beberapa hari ataupun juga beberapa bulan prosesnya, nanti kita akan menambah lagi ilmu-ilmu lagi terkait masalah pembinaan SNI ini. Seperti itu. Jadi di hari pertama ini saya akan memberikan materi tentang SNI pangan. Bagaimana penerapan SNI pangan. Jadi harapannya nanti peserta ini yang merupakan pembina UMKM, khususnya dalam penerapan SNI, mereka bisa memahami apa itu SNI pangan dan bagaimana nanti penerapannya di UKM. Ada beberapa SNI pangan. Nanti saya akan coba jelaskan
SNI terkait dengan sistem, terkait dengan barang, jasa, dan sebagaimana apa perbedaannya, terutama ketika mereka akan melakukan pembinaan UKM. Ya, kalau boleh tahu nama dan asalnya dari mana ya? Saya? Iya. Saya Maitiana Indrasari, saya Presiden ICSB Chapter Surabaya. Terus Wakil Rektor Unitomo juga. Ya. Kegiatan berikutnya yang berkolaborasi dengan ICSB dan KACI apa? Kegiatan berikutnya kita masih karena memang Indonesia masih kekurangan tenaga untuk pendamping peningkatan mutu, sehingga kita untuk yang dengan BSN ya masih melakukan TOT sampai kebutuhan tenaga untuk melaksanakan ini itu sudah terakomodir karena kan se-Indonesia. Itu cukup untuk beberapa hari saja atau ada mungkin batch lain? Ada batch lain, tapi satu batch itu 2, 3, 4, 3 hari. Lalu bagaimana kontribusi ICSB pada pelaku usaha? Kontribusi ICSB pada pelaku usaha. Jadi begini, ICSB itu kan dari 4 pilar. Dari 4 pilar itu ada dari pilar government. Ya, yang pertama. Pilar government itu tentu saja mengawal kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan, yang goalnya itu adalah untuk kesejahteraan para pelaku UMKM. Karena apa? Kebijakan-kebijakan ini penting gitu loh untuk meningkatkan kemampuan mereka, gitu. Untuk meningkatkan dalam hal ini mungkin lebih ke pasar gitu ya, gitu. Sehingga peran government pembuat kebijakan itu penting. Kemudian ada juga peneliti. Peneliti ini mengkaji fenomena-fenomena yang ada gitu, supaya kita tidak salah dalam berstrategi, tidak salah dalam melangkah gitu ya di ICSB-nya sendiri. Ada juga peran dosen di sini. Kenapa? Akademisi atau akademisi. Karena sekarang ini hampir di seluruh perguruan tinggi mahasiswanya itu harus mengikuti mata kuliah kewirausahaan yang goalnya adalah memiliki produk. Harapan dari perguruan tinggi itu mahasiswa bukan mencari pekerjaan tetapi menjadi pencetak kerja gitu. Itu sehingga peran dosen di sini juga cukup penting dalam meningkatkan karakter-karakter entrepreneur yang ada di mahasiswa gitu ya. Kemudian yang satu lagi tentu saja para pelaku kita akan dari ICSB sendiri akan memberikan pelatihan apapun yang dibutuhkan oleh pelaku UKM yang kaitannya juga untuk pengembangan mereka, pengembangan produk, pengembangan personality dan lain sebagainya. Ya, lalu bagaimana kesan dari pihak Unitomo pada kegiatan yang dimulai batch 1 hari ini untuk selama 3 hari ke depan di Unitomo? Kalau Unitomo sendiri itu ini ya Mas ya, sangat bersyukur sekali. Ini penting ini, kalau ini harus ditulis gitu ya. Karena begini, karena ini adalah wacana-wacana yang sebetulnya lama, tetapi makin di-highlight oleh Mas Menteri gitu ya. Bahwa perguruan tinggi wajib melakukan hubungan dengan dunia industri, wajib bersinergi dengan pelaku-pelaku industri, di mana industri ini siapa? Ya pelaku-pelaku UMKM itu gitu loh. Sehingga mengapa Unitomo sangat senang gitu ya, sangat terbuka gitu ya untuk melaksanakan untuk TOT SNI ini, karena dengan begitu mahasiswa kita, kemudian dosen-dosen kita itu menambah wawasannya, juga bisa mengakomodir mahasiswa kewirausahaan yang untuk memahami bagaimana dan apa pentingnya dari standarisasi nasional untuk pasar global. Gitu. Jadi ini memang kaitannya dengan kebijakan dari pusat, Kemendikbud, kemudian ini adalah salah satu usaha Unitomo juga, karena di Unitomo itu 8.000 mahasiswa itu wajib mengikuti mata kuliah kewirausahaan
sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan teknologi pangan itu produk-produknya dari produk inovasi pangan gitu kan. Terus kalau dari fakultas teknik mungkin dengan aplikasi-aplikasi startup milenial gitu. Jadi itu diwajibkan di kampus kita, diwajibkan, sehingga acara-acara begini sangat mendukung kebijakan kampus hingga kebijakan Kemendikbud. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kita hormati Cak Samsul, Cak Ari dari Kaji, dari Fokus, kemudian narasumber kita yang lain dari BSN, para teman-teman sekalian, para pembina UMKM. Saya semakin kesini semakin menyadari bahwa perekonomian kita ini bisa tumbuh kembang dan stabil, tidak luput dari dukungan para pelaku UMKM. Ojo pataran, ojo gampang nyerah. Ya kalau bukan kita yang bina teman-teman UMKM, terus siapa lagi gitu ya. Jadi maju terus UMKM Indonesia. Terima kasih. Dan dengan rasa syukur karena Unitomo diberikan kepercayaan untuk menjadi host dari kegiatan ini dan memprakarsai kegiatan ini. Saya ingin sampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Unitomo, dan mudah-mudahan kita semua bisa lolos dari godaan. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, capacity building, peningkatan kapasitas pembina UMKM dalam penerapan SNI secara resmi saya nyatakan ditutup.